Abis sebut Anies muka beton, Ruhut kena, sikut, sikap suka menghujatnya tunjukkan kualitas istana. Sindiran politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibalas Reflay Harun. Janganlah ngawur. Berpolitik itu kita harus punya etika. Ngomong itu harus by data, jangan katanya. Jadi nanti kalau ada politisi yang ngawur. Menarik ya apa yang disampaikan Ruhut ini. Jadi ada pertanyaan besar begini saudara sekalian ya. Sebenarnya yang memainkan politik identitas itu siapa? Ya. Apakah Anies? Apakah justru lawan Anies? Ketika Anies bergerak untuk tidak menggunakan politik identitas misalnya, tapi untuk menggunakan politik yang berkualitas, justru orang-orang yang tidak senang dan tidak suka dengan Anies selalu memojokkan dengan memori lama, yaitu 2017. Kubu Anies Baswedan agak keterlaluan. Yang terbaru soal kehadiran Anies di Bali di saat G20 berlangsung. Itu semakin memperkuat kesan bahwa Anies memang hadir sebagai pembicara di G20. Tapi kisah bohong semacam itu dengan segera terbongkar. Anies tidak diundang ke G20. Realitanya Anies memang tidak selevel Jokowi. Justru bayangan saya adalah sekarang ini yang melawan Anies atau kelompok yang tidak mau Anies menang, ya, Anies menjadi presiden, itu berusaha menghembuskan politik identitas itu. Jadi tetapi untuk ditudingkan kepada Anies, ya. Padahal Anies sendiri tidak memerlukan kerja apa-apa ya lagi untuk misalnya menampakkan identitas kanannya. Justru yang harus dilakukan oleh Anies saat ini adalah bukan menunjukkan identitas kanannya. Yang dia harus ditunjukkan bahwa dia adalah seorang nasionalis juga. Karena kelompok kanan sudah pasti akan membantu Anies, lebih banyak membantu Anies ya. Lebih banyak akan memilih Anies dibandingkan dua calon lainnya. Nah, sekarang justru dia harus bergerak ke spektrum kiri. Nah, dalam spektrum kiri tersebut dia harus menampilkan bahwa dia adalah seorang yang punya kualitas dan seorang yang nasionalis juga. Nah, dalam soal seperti ini, kalau kita lihat latar belakang Anies, nggak ada masalah dia sebenarnya. Jadi kalau orang menganggap Anies itu kanan ya, karena kebetulan saja dia keturunan Arab ya. Tetapi spektrum politik kanannya itu ya kanan modernis. Nggak ada lah cerita bahwa Jokowi panik, kepanasan, keringetan. Kelakuan kubu Anies ini memang memalukan dan mempermalukan Anies sendiri. Ayolah, berhentilah berhayal dan berbohong. Nah, Nasdem yang bukan partai besar lalu menganggap Jokowi bukan apa-apa gitu. Jadi dianggap Pak Jokowi itu ya bukan siapa-siapa, terus kemudian dinaikkan sama partai Nasdem. Seolah-olah Nasdem itu sangat-sangat berjasa dalam karir politik Pak Jokowi. Padahal dia kan yang numpang ya. Sebarkan seluas-luasnya agar semua orang yang pernah mendukung atau menjadi pendukung Pak Jokowi itu tahu dan sadar bahwa Nasdem merasa bahwa Pak Jokowi tahun 2014 bukan siapa-siapa. Saya sedang diamanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan caci maki, diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Ya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya. Itu termasuk bagi buzzer, siapapun yang berungkap itu jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis.
Abis sebut Anies muka beton, Ruhut kena, sikut, sikap suka menghujatnya tunjukkan kualitas istana. Sindiran politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibalas Reflay Harun. Sebelumnya, Ruhut menyebut Anies muka beton, menyorot tampilan Capres Nasdem itu sebagai pembicara di ajang side event. Melalui cuitannya, Ruhut bahkan mengeklaim bahwa Anies sebenarnya tidak diundang dalam acara tersebut. Hahaha, kapan yang gak benar berhenti berdusta. Menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali, tulis Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya, @RuhutSitompul pada tanggal 14 November tahun 2022 lalu. Pendusta mengatakan diundang jadi pembicara. Waspada, waspada, waspadalah dengan si muka beton kadrun sih, imbuhnya. Menanggapi hal itu, Reflay mengaku terhibur dengan sosok Ruhut yang kerap kali menghujat bahkan menghina orang. Meski mengaku terhibur dan senang, Reflay menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ruhut sebenarnya dapat menunjukkan kualitas orang-orang di istana. Abis sebut Anies muka beton, Ruhut kena, sikut, sikap suka menghujatnya tunjukkan kualitas istana. Sindiran politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibalas Reflay Harun. Sebelumnya, Ruhut menyebut Anies muka beton, menyorot tampilan Capres Nasdem itu sebagai pembicara di ajang side event. Melalui cuitannya, Ruhut bahkan mengeklaim bahwa Anies sebenarnya tidak diundang dalam acara tersebut. Hahaha, kapan yang gak benar berhenti berdusta. Menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali, tulis Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya, @RuhutSitompul pada tanggal 14 November tahun 2022 lalu. Pendusta mengatakan diundang jadi pembicara. Waspada, waspada, waspadalah dengan si muka beton kadrun sih, imbuhnya. Menanggapi hal itu, Reflay mengaku terhibur dengan sosok Ruhut yang kerap kali menghujat bahkan menghina orang. Meski mengaku terhibur dan senang, Reflay menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ruhut sebenarnya dapat menunjukkan kualitas orang-orang di istana. Abis sebut Anies muka beton, Ruhut kena, sikut, sikap suka menghujatnya tunjukkan kualitas istana. Sindiran politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dibalas Reflay Harun. Sebelumnya, Ruhut menyebut Anies muka beton, menyorot tampilan Capres Nasdem itu sebagai pembicara di ajang side event. Melalui cuitannya, Ruhut bahkan mengeklaim bahwa Anies sebenarnya tidak diundang dalam acara tersebut. Hahaha, kapan yang gak benar berhenti berdusta. Menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali, tulis Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya, @RuhutSitompul pada tanggal 14 November tahun 2022 lalu. Pendusta mengatakan diundang jadi pembicara. Waspada,